Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan tinggi disiplin terakhir 041. Saya dari TRAU 24 kelas B, kelas mesin-mesin listrik, praktikum mesin-mesin listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang VFD atau Variable Frequency Drive dan motor induksi, motor AC induksi. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian, cara kerja dan aplikasi industri modern. Yang pertama, apa itu VFD dan fungsi utama dan manfaatnya? Panjang dari VFD sendiri itu ada Variable Frequency Drive. Adalah perangkat elektronik canggih yang mengatur kecepatan dan torsi motor listrik dengan mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang digerakkan ke motor. Teknologi ini memungkinkan operator untuk menyesuaikan performa motor sesuai kebutuhan aplikasi secara real time. Yang pertama itu, ini kegunaannya untuk pertama itu menghemat energi, ya sesuai fungsinya juga, jadi bisa mengatur kecepatan, mengubah frekuensi dan tegangan listrik ke motor. Jadi dalam bentuk hemat energi, mengurangi mengurangi konsumsi daya hingga 30-50% pada aplikasi dengan beban variabel. Yang kedua itu di sini ada start yang halus, kadang bisa diatur dari akselerasi dan deselerasi, nanti akan kita bahas. Itu mengurangi arus start dan memperhalus percepatan perlambatan motor. Yang ketiga itu ada kontrol presisi, ya, meningkatkan kontrol kecepatan dengan proses industri yang akurat dan konsisten. Nah, aplikasi umumnya VFD sering digunakan pada pompa, kipas, konveyor, dan kompresor untuk mencapai efisiensi operator maksimal dan kontrol proses yang superior. Lanjut sini cara kerja VFD, yang itu ada tiga tahap utama. Yang pertama, VFD mengkonversi arus listrik melalui tiga tahap penting untuk menghasilkan output dengan frekuensi dan tegangan yang dapat disesuaikan. Pertama itu ada rectifier, ya, mengubah arus AC 3 fase menjadi 2 arus DC menggunakan rangkaian dioda. Proses penyarahan ini adalah langkah pertama dalam mengonversi power AC menjadi DC yang dapat dikontrol. Nah, tahap kedua ini ada DC bus, ya, DC bus menyaring dan menstabilkan arus DC dengan rangkaian kapasitor dan resistor agar halus dan stabil. Tahap ini sangat penting untuk mengurangi ripple dan noise dalam sinyal DC. Tahap ketiga itu ada inverter, itu mengubah arus DC kembali menjadi AC dengan frekuensi yang dengan frekuensi dan tegangan variabel menggunakan IGBT dan teknik pulse width atau PWM untuk menghasilkan hasil yang presisi. Itu dari cara kerja VFD, ada tiga tahap utama. Yang pertama ada rectifier, DC bus, dan inverter. Lanjut di sini ada komponen penting VFD. Nah, setiap komponen dalam VFD memiliki peran krusial dan dalam mengubah dan mengontrol arus listrik untuk menggerakkan motor dengan performa optimal. Nah, komponen utamanya itu yang pertama adalah rectifier, yaitu penyarah arus AC ke DC menggunakan dioda, kapasitor dan resistor, filter dan penyimpan energi DC, inverter IGBT, ya, menggunakan sinyal AC variabel berkualitas tinggi. Dan yang kedua ini ada sistem kontrol dan monitoring. Itu ada mikroprosesor, pengurangan frekuensi, dan fungsi proteksi. Yang kedua itu ada panel input-output, ya interface untuk mengatur parameter dan monitoring real time. Lanjut sini thermal management, sistem pendingin untuk menjaga suhu tetap optimal. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan VFD. Nah, memahami pros dan cons VFD sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi yang dapat diterapkan dalam industri. Kelebihannya yang pertama dari VFD itu penghematan energi 30-50% pada beban variabel, memperpanjang umur motor dengan stop atau start yang halus. Yang ketiga itu kontrol kecepatan presisi untuk proses manufaktur. Yang keempat itu mengurangi tegangan puncak dan arus inrush. Ya. Kekurangannya di sini harga awal emang lumayan mahal dan memerlukan instalasi pemeliharaan khusus. Ketiga itu potensi gangguan harmonia listrik tanpa filter. Yang keempat itu kompleksitas teknis dalam tuning parameter. Dan di sini motor AC, lanjut sini aku mau bahas motor AC induksi, pengertian dan prinsip kerja itu gimana sih, ya kan? Motor AC induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Teknologi ini telah menjadi tulang punggung industri karena kesederhanaan, keandalan, efisiensi,
yang terbukti selama puluhan tahun. Arus listrik pada stator menghasilkan medan magnet berputar yang kuat. Medan magnet ini menginduksi arus pada rotor, menciptakan medan magnet sekunder yang berinteraksi dengan medan stator, sehingga rotor berputar mengikuti kecepatan medan magnet. Dan proses induksi ini adalah jantung dari operasi motor AC industri modern. Jenis dan komponen motor AC induksi. Motor AC induksi tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi industri yang beragam. Pemilihan jenis motor yang tepat sangat mempengaruhi kapabilitas dalam VFD dan performa sistem keseluruhan. Yang pertama itu ada motor 3 fasa, ya, tipe yang paling umum lah dalam industri ya kan. Ada self starting, torsi seimbang dan ideal untuk VFD. Yang kedua ini ada motor 1 fasa, motor yang biasa kita temukan pada mainan biasanya. Digunakan untuk aplikasi skala kecil ya, untuk mainan anak-anak, memerlukan kapasitor start. Kompatibilitas VFD-nya terbatas karena masih satu pasang. Komponen utama motor yaitu ada stator, kumparan yang menghasilkan medan magnet berputar saat dialiri listrik. Dialiri arus listrik. Yang kedua itu ada rotor, bagian yang berputar akibat induksi medan magnet dari stator. Yang ketiga ini ada bearing dan housing mendukung rotasi dan perputaran mekanik. Yang terakhir di sini ada kipas pendingin ya, penjaga suhu operasional dalam batas aman. Jadi ini komponen-komponen utama pada motor induksi yang digunakan beberapa kali. Hubungan VFD dengan motor AC induksi. Nah, VFD motor AC induksi itu membentuk pasangan sempurna dalam sistem kontrol kecepatan modern. VFD mengatur frekuensi dan tegangan listrik yang masuk ke motor induksi, sehingga mengubah kecepatan putaran motor secara halus, efisien, dan dapat direproduksi dengan akurasi tinggi. Nah, yang pertama sih ada input AC-nya ya. VFD menerima arus AC 3 fasa standar dari jaringan listrik. Kemudian ada frekuensi variabel. Jadi VFD itu menghasilkan output dengan frekuensi 0 sampai sekian hertz sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada efisiensi maksimal. Ya. Kombinasi mengurangi keausahan mekanik dan konsumsi energi motor. Kecepatan motor. Yang keempat itu dengan kecepatan motor. Motor induksi berputar dengan kecepatan proporsional terhadap frekuensi input. Nah, di sini ada contoh aplikasinya dalam penggunaan VFD dengan motor AC induksi. Nah, penggabungan VFD dan motor AC induksi telah merevolusi berbagai sektor industri, ya, memberikan penghematan energi signifikan dan meningkatkan efisiensi operasional secara dramatis. Yang pertama itu ada contoh aplikasinya itu ada manufaktur ya, kontrol kecepatan konveyor dan mesin produksi untuk sinkronisasi presisi throughput optimal. Yaitu ada selanjutnya itu ada HVAC ya, HVAC, pengaturan kecepatan kipas, pompa sesuai demand untuk efisiensi energi hingga 60%. Dan terakhir itu ada utilitas ya, seperti kontrol pompa air dan treatment system dengan fleksibilitas tinggi dan penghematan biaya operasional. Nah, dampak globalnya, penghematan energi global penggunaan VFD dapat mengurangi konsumsi listrik hingga 10% secara keseluruhan. Studi kasusnya, contohnya seperti pabrik penerapan VFD mengurangi biaya listrik hingga 40% dan memperpanjang umur motor listrik 5-7 tahun menjadi 10-15 tahun, menghasilkan ROI 18-24 bulan. Simpulannya, sini VFD dan motor AC induksi sebagai solusi efisiensi modern. Yang pertama itu ada teknologi kunci ya. VFD adalah teknologi fundamental untuk optimasi performa motor AC induksi. Yaitu yang kedua itu ada keuntungan komprehensif ya, penghematan energi signifikan, kontrol presisi, dan perawatan lebih mudah. Yang ketiga itu ada ROI dan keberlanjutan, investasi awal sebanding dengan manfaat jangka panjang dapat dan dampak lingkungan positifnya. Yang keempat ini ada masa depan industri, memanfaatkan teknologi untuk ekosistem industri hijau, produktif, dan berkelanjutan. Ini
Sekian dari penjelasan saya mengenai VFD dan motor AC induksi. Kita sudah membahas apa itu VFD, fungsi utama dan manfaatnya. Kemudian ada cara kerja VFD, 3 tahap pertama tadi sudah dijelaskan. Lanjut ke komponen penting VFD. Di sini ada berbagai komponen pentingnya sudah saya jelaskan juga tadi. Ada juga kelebihan dan kekurangan VFD. Mod sini juga saya sudah menjelaskan motor AC induksi, pengertian dan prinsip kerjanya sudah. Jenis komponen AC motor AC induksi sudah juga. Hubungan VFD dengan motor AC induksi. Lalu contoh aplikasi dampak penggunaan VFD dengan motor AC induksi sudah saya jelaskan juga, dan terakhir itu ada kesimpulan VFD. Di sini saya akan lanjutkan tentang video praktikumnya, pengambilan data dan sebagainya macamnya. Nah, lanjut di sini saya akan membahas dari jobset ini, ya, jobset dari VFD XCS AT4. Aku bakal membahas secara chapter aja. Jadi yang pertama itu ada chapter 1, installation dan wiring, jadi pemasangan dan pengkabelan. Jadi di sini itu menjelaskan tipe-tipe VFD AT series, yaitu ada AT1 satu fase jadi 3 fasa, AT2 satu fase jadi 1 fasa, AT3 3 fase jadi 3 fasa, dan AT4 satu fase jadi 3 fasa. Di sini juga ada terminal utamanya, yaitu L dan N sebagai input satu fasa 220 volt. Dan ini juga ada UVW output 3 motor fasa 380 volt, dan GND sebagai ground, ya, sebagai ground di sini. Itu ada terminal kontrol juga X1 sampai X6 untuk start dan stop, arah putaran, multi speed, dan komunikasi RS485. Ini ada X1 sampai X6. Oke. Lanjut, situ ada input analognya. Input analognya di sini ada FL1 dan CI, ya. Itu menerima sinyal 0 sampai 10 volt atau 20 sampai 4 sampai 20 mA untuk kontrol kecepatan eksternal. Yang kedua itu ada output relay. Dan kolektor terbuka itu ada SP1 sampai SP1, ini SP1, SP2, TA, TB, TC untuk indikator status atau kendali eksternal. Ya. Ada juga sini diagram pengkabelan dasar dari single phase input menjadi 3 fasa input. 3 fasa output. Intinya, bab ini itu menjelaskan cara penyambungan VFD ke motor dan sistem kontrolnya, kayak gitu. Lanjut ke chapter 2. Ini juga ada gambarnya di sini buat penyambungannya. Lanjut chapter 2. Parameter specification atau spesifikasi parameter. Menjelaskan parameter dasar operasi VFD seperti P00 sampai P07 sebagai pengaturan tegangan, frekuensi maksimum dan minimum. Maksimum minimum sampai P07 dari P00. Lanjut dari P10 sampai P11 sebagai sumber kontrol, P12 sampai 14 sebagai mode berhenti dan waktu pengereman, P27 sampai P33 sebagai pengaturan multispeed, P50 sampai P55 sebagai fungsi masing-masing input digital, X1 sampai X6 tadi ada di atas, P62 sebagai tampilan monitor, ini P62, P62 nih display option sebagai penampilan monitor, P68 sampai 69 sebagai batas under voltage dan over voltage di sini tandanya. P77 sebagai parameter reset ke default, ya, P77 parameter reset. Juga dijelaskan juga untuk fitur passport, torque compensation, dan overload protection. Intinya bab ini itu membahas semua parameter konfigurasi yang bisa diatur di VFD, kayak gitu. Nah, lanjut di chapter 3, di sini juga masih banyak banget. Chapter 3 sendiri. Lanjut ke chapter selanjutnya. Itu ada di chapter 3 sebagai parameter prosedur pengaturannya. Pengaturan di sini. Pertama itu ada tombol program, ya, program untuk masuk mode pengaturan, ya kan. Yang kedua itu ada gunakan tombol atas bawah atau shift
untuk memilih parameter. Yang ketiga itu tekan tombol func atau save untuk masuk dan mengubah nilainya. Yang keempat itu ada func dan save untuk menyimpan. Yang kelima itu ada program untuk penyimpan kembali dari program yang sudah kita gunakan. Seperti itu. Jadi bab ini menjelaskan secara operasi dan navigasi menu di panel kontrol. Lanjut yang keempat, chapter 4 di sini. Itu ada daftar error utama ya atau fault code. Jadi semisal ada error, ini akan tertera di displaynya. Jadi yang pertama itu ada ER1 sebagai short ya, short circuit. Yang ER2 itu ada under voltage, ERR3 sebagai over voltage, ERR4 sebagai drive circuit failure. Yang kelima itu ada input aktif saat startup. Yang keenam itu ada overcurrent protection, 8 overheating, 9 sebagai external fault. Jadi bab ini menjelaskan sistem proteksi dan cara mengenali gangguan dari tampilan di layar VFD seperti itu. Ini untuk job sheet-nya sangat lengkap sekali sehingga bisa digunakan untuk membaca komponen tersebut. Ya, di panelnya. Lanjut, saya akan membahas video pengambilan datanya. Nah, lanjut di sini aku bakal membuat penjelasan ya mengenai gimana sih cara penggunaan VFD ini. Nah, pertama itu sini ini bentukan VFD-nya tuh kayak gini ya. Kayak gini. Nah, pertama itu kita klik function data dulu, cari P6 kalau udah. Nanti klik lagi di function datanya. Jadi untuk memastikan kalau ini P6, lalu itu bisa disetting di sini. Itu kayak naik ke atas bawah itu bisa disetting. Jadi penggunaan P6 ini untuk mengatur frekuensi maksimal yang bisa digunakan saat running data. Nah, kalau udah, semisal maksimalnya itu di 100 ya kan. Di 100, klik function lagi, lalu klik proc ya untuk memulai programnya. Nah, setelahnya ini kan di sini ada putarannya kan, ada putaran. Nah, putaran ini digunakan untuk mengatur frekuensi secara lebih gampang lah. Jadi, semisal ini kan ada titiknya kan. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri itu semakin kecil, kayak gitu. Misalkan paling gedenya itu 100, maka kalau dipetokin itu akan 100 di frekuensinya, kayak gitu. Nah, misalkan gimana sih cara penggunaannya? Ya, misal aku mau di frekuensi 50, maka set dulu di sini 50, lalu klik run, maka motor itu akan berjalan di frekuensi di 50, ya. Di 50. Semisal mau 20 ya udah di stop dulu, di stop, baru di set dulu ke 20, baru diklik run, kayak gitu. Nah, jika motor sudah berjalan, maka gunakan tachometer. Ini tachometer ya namanya ya. Jadi motor itu akan berjalan, arahkan ke shaft ya, shaft yang diberi tanda. Jadi ada tanda spidol untuk mengatur kayak revolutionnya sudah ya, RPM kan revolution kan, perputaran juga sudah. Jadi yang pertama itu shaftnya diperhatikan dulu sudah berputar atau tidak, dan gunakan tanda ya kalau misalkan tidak ada tandanya gitu loh, karena ini udah ada tanda spidolnya. Nah, tachometer ini fungsinya untuk mengatur untuk mengukur RPM pada shaft. Nah, penggunaan tachometer ini sangat mudah. Jadi di sini sudah ada RPM sekitaran 2667 ya. Gimana sih cara mengetahui kalau udah benar arahnya? Di sini ada lasernya. Jadi tengah-tengah tachometernya ada lasernya. Jadi memudahkan untuk pengukuran RPM kayak gitu. Lalu selanjutnya itu gunakan klemeter ya, klemeter untuk menghitung arus input dengan meletakkan kabel di antara lubang ini. Jadi kita tekan yang ini, switch yang ini ditekan, maka dia akan mengangkat. Mau udah ngangkat, letakkan kabel di antara bagian merah ini sehingga nanti akan muncul arusnya seperti ini, kayak gitu. Jadi klemeter ini memudahkan banget. Jadi hanya perlu menaruh kabel di tengah-tengahnya aja, maka arus akan muncul di display klemeter seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan VFD, penggunaan tachometer dan klemeter. Jadi
gimana sih cara penggunaan VFD, telemeter, dan tachometer tuh untuk pengambilan data seperti itu. Lanjut di sini aku bakal ngebahas tentang grafik. Ya. Oke, lanjut di sini aku bakal ngejelasin tentang yang pertama tadi ya. Tadi itu kan eh, frekuensi ya, frekuensi 1 sampai 100. Jadi aku tadi udah menjelaskan juga gimana sih cara nyetingnya. Lanjut di sini aku bakal ngebahas grafiknya. Di sini dari 10, 20, dari 10 Hz sampai 1 Hz. Nah, di grafik ini udah ketahuan juga ya, semakin tinggi Hz-nya semakin tinggi juga nilai yang didapatkan dari RPM-nya menggunakan tachometer. Nah, yang menarik di sini ada inputnya ya. Jadi dia paling tinggi itu di 50 Hz ya, di 2,4, kemudian turun 2, 19, 18, 18, 17. Jadi puncak inputnya atau arusnya ini itu ada di 50 Hz gitu. Nah, dan juga untuk V inputnya di sini itu ada 380 Hz semua rata. Nah, yang membedakan di sini tuh hanya frekuensinya aja. Jadi kan tuh di setting juga ada yang dibuat putaran tuh dari 10 sampai 100 Hz seperti itu. Jadi ini RPM-nya makin naik juga, tapi inputnya itu paling tinggi di 50 Hz. Selebihnya itu turun. Kayak gitu. Itu untuk penjelasan hasil data yang sudah didapatkan pada praktikum waktu lalu. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya aku bakal ngebahas akselerasi dan deselerasi. Jadi, pengambilan data yang kedua yaitu pengambilan data seberapa cepat dari titik steady, dari titik 0 sampai titik maksimal frekuensi itu berapa detik. Dan dari titik tertinggi RPM sampai ke 0 itu berapa detik. Jadi, akselerasi dari 0 sampai ke 75 Hz, dari 75 Hz ke 0 itu namanya deselerasi. Itu secara gampangnya akselerasi dan deselerasi, yaitu percepatan dan dari bergerak sampai nol itu namanya deselerasi. Itu untuk eh, pengertian lah akselerasi dan deselerasi ini secara gampangnya. Nah, lanjut di sini gimana sih cara pengambilan datanya? Yang pertama itu eh, cari di sini P32 ya, P32 itu diatur sesuai job sheet-nya. Itu diatur sesuai job sheet-nya. Di sini ada di angka P34-nya di 5, kemudian di P42-nya 5, dan frekuensinya maksimal itu di 75. Jadi nanti ya di run kemudian setelahnya dari 0 sampai 75 itu digunakan hitung waktu. Jadi stopwatch itu bersamaan saat run ditekan. Jadi misal dari 0 nih ditekan ya kan, barengan dengan stopwatch. Nah, jika sudah mencapai 75 Hz, itu harus di stop. Nah, maka akan ketahuan nih nilainya berapa detik ya kan setelah akselerasinya. Dan deselerasinya itu kebalikannya. Jadi dari titik 75 Hz paling tinggi ditekan stop, itu perangkat ini tuh nggak akan langsung kayak nol gitu loh, tapi akan pelan-pelan dulu. Nah, itu dihitung lagi dengan stopwatch sampai beberapa waktu kayak gitu. Itu untuk pengambilan data dari akselerasi dan deselerasi seperti itu. Nah, lanjut di sini aku udah ada datanya ya, ada datanya. Jadi semisal di sini ada P34 di 5 Hz, P42 di 5 Hz, dan frekuensinya ada 75, maka startnya itu ada di 15,52 ya kan. Nah, tapi kalau misalkan diubah ke P34 yang ke 10 dan P42 10, itu akan lebih cepat ya. Naiknya bakal lebih cepat sampai ke steady-nya, time steady-nya. Seperti itu. Nah, semakin gede angka P34 dan P42-nya, itu akan semakin cepat juga hasilnya. Maka grafiknya bakal turun di sini. Dia akan turun seperti itu. Nah, sama juga di bagian deselerasi ya. Tadi akselerasi kan P34.
Ya, akselerasi dan deselerasinya tuh sama juga mirip. Jadi dia semakin besar nilainya, dia akan makin cepat juga hasil eh, mencapai time steady-nya sampai ataupun time stop-nya kayak gitu. Kalau P42 kan time stop. Jadi dia semakin cepat kan. Kayak gitu. Hasilnya juga sesuai dengan job sheet-nya tadi di P34 dan P42 ada di job sheet fungsinya itu apa. Nah, maka dia semakin besar ini, semakin besar P34-nya atau P42-nya, maka dia tuh semakin cepat gitu loh. Tuh, yang semakin cepat seperti itu untuk hasilnya. Dan eh, untuk apa namanya? Frekuensinya itu masih sama di 75. Ya. Masih sama di 75 dan frekuensi dan nilai hertz di pada 3 P34 dan P42-nya itu ada di sekitaran paling tinggi itu 15, paling cepat tuh 3 detik. Jadi dia akan semakin cepat gitu loh, seperti itu. Ini untuk hasil eh, akselerasi dan deselerasi seperti itu. Jadi sesuai dengan teorinya juga akan semakin cepat seperti itu. Saya lanjut sini untuk forward dan reverse bias ya. Jadi di sini di fitur VFD ini ada forward dan reverse bias. Jadi di sini ya jelas ya ada FWD atau forward dan rev sebagai reverse. Jadi fungsinya itu apa sih? Kalau forward itu perputaran akan sesuai dengan jarum jam atau clockwise. Sedangkan kalau reverse akan sebaliknya. Nah, fitur ini memungkinkan penggunaan untuk hal-hal yang lebih advance atau lebih rumit dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Jadi penggunaannya ini itu sangat fleksibel lah untuk penggunaan komponen-komponen atau mesin-mesin yang membutuhkan reverse bias. Jadi perputaran mundur, jadi nggak hanya sekedar maju, tapi perputaran mundur juga bisa digunakan pada VFD ini untuk mengatur motor untuk mundur ataupun maju seperti itu. Nah, lanjut, sini juga ada namanya fitur jog ya, jog atau JOG. Fitur VFD ini itu mengerjakan eh, motor supaya dia itu bekerja secara perlahan, tapi itu singkat gitu. Secara singkat, ya, caranya itu yaitu aktifkan mode jog pada VFD melalui input terminal sehingga motor berputar pada kecepatan rendah yang sudah diset pada parameter VFD. Lalu, jika ingin berhenti, maka lepas tombol jog, ya, kayak gitu. Dan eh, jadi fungsinya ini jog itu untuk pengendali manual untuk penyetelan. Biasanya itu untuk kayak pengecekan putarannya kemana, ataupun ini sesuai nggak nih clockwise atau reverse seperti itu. Jadi cuman buat penyetelan biasa tanpa menjalankan kode program gitu. Kalau program kan kayak tadi tuh kayak ada P34, P42. Jadi dia nggak terikat dengan program itu, cuman kayak mengatur putarannya aja secara perlahan kayak gitu. Itu untuk fungsi jog. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ya, kita udah ngebahas juga tadi dari fungsi eh, motor AC ini, VFD juga bagaimana menggunakannya, job sheet-nya juga sudah jelaskan, bagaimana cara pengambilan datanya, cara pengaturan frekuensi, pengambilan data, kemudian dengan berbagai macam halnya dari akselerasi, deselerasi. Tadi juga sudah membahas eh, bagaimana fitur jog ini digunakan dan untuk apa, seperti itu. Sekian dari saya, Muhammad Fahim Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.